Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di podcast episode 2 di podcastnya Ceria Imut SDN Hegarmana. Di pagi hari ini, di sini kita bakal podcast. Buat yang belum tahu apa sih podcast itu nih, ini adalah program dari sekolah. Mungkin satu-satunya juga nih di Tanjung Sari bahkan di Sumedang yang tujuannya untuk memfasilitasi warga sekolah meningkatkan komunikasi, meningkatkan media digital, dan juga mendukung eskul match nih. Apalagi di zaman sekarang, media digital itu penting banget. YouTube juga jadi salah satu media yang banyak ditonton banyak orang. Nah, salah satunya nih SD Garmana bikin yang namanya podcast. Di hari ini nih, podcast episode 2, kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang tua. Yuk kita kenal dulu satu-satu orang tuanya. Halo, silakan duduk. Sama orang tuanya siapa nih? Saya orang tua dari Avalera. Vera di kelas berapa? Kelas 5. Ada satu lagi mungkin kita panggil. Oke. Iya, halo. Mungkin bisa berbagi mic-nya dulu. Iya. Agak digeser sini. Oke. Sama ibu siapa? Sama orang dari Muhammad Haikal kelas 6. Oke, mau nanya dulu nih. Orang tuanya udah lama kenal SD Hegarmana atau baru? Sudah. Sudah lama. Ini anak 5 yang tahun ya. Sudah 5 tahun atau kakaknya yang udah lebih dulu di SD Hegarmana? Ya. Ada periode dua. Udah dari Kedua ya periode sama. ya. Yang kedua. Mau nanya nih, belum kita ke obrolan-obrolan soal anak-anaknya nih, mau nanya dulu, ada nggak perbedaan di periode pertama sama periode kedua di SD Hegarmana? Ada sih menurut saya ya. Kalau anak yang pertama waktu itu pas masuk saya nggak langsung ikut terjun ya karena masih diantar sama neneknya. Kalau yang kedua saya ikut terjun langsung, jadi bisa ikut serta mengantar, dari mulai mengantar terus ya berkenalan dengan guru-guru juga welcome ya di sini. Ya, Baik-baik. Oke. Kemudian Oma Haikal mungkin gimana nih? Ada perbedaan nggak sih antara periode ke-1 sama kedua? Perkembangan nggak kayak belum, memang perkembangan nggak pesat ya. Dari kalau periode ke-1 yang masih aduh gitu, ya masuk ke sini teh aduh kok gitu. Tapi sekarang Banyak perkembangannya sekali. gitu. Ditambah dengan fasilitas Ya, sekolahnya, fasilitas sekolahnya. Kita mau soal anak-anak yang udah di sini nih, terutama ngomongin minat dan bakat anak-anak. Sebelumnya, kenapa harus SD Hegar? Kenapa Mama Haikal dan Bunda Lera ini memilih SD Hegarmana untuk jadi tempat anak-anak? Ya, anak-anak bisa dijangkau. Betul. Bisa. Apa enaknya sih kalau dekat kalau buat bunda-bunda ini? Kalau kita malas nganter ya udah biarin sini. Ya, bisa jalan kaki Bisa jalan. gitu. Mengajarkan kemandirian Ya, juga ya, betul. disiplin. Jadi anak tahu dan pergi. Dan juga memudahkan untuk ibu-ibu, mungkin ibu-ibu kan kegiatannya nih di rumah, mungkin ada nganter kakaknya, adiknya, jadi bisa lebih Membagi waktu. lebih fleksibel. Oke, kemudian nih Mama Haikal dulu nih. Mama tahu nggak sih minatnya Haikal itu apa? Mungkin buat yang belum tahu, jadi anak itu kan pasti punya minat dan bakatnya masing-masing. Ada yang minatnya dalam segi akademik, ada juga yang berprestasi di bidang olahraga, kemudian bahasa, dan lain-lain. Apalagi di zaman sekarang nih, ada yang namanya sosial media, kayak apa yang kita lakuin sekarang di podcast. Jadi udah punya nih baru yang mungkin suka ngobrol, jadi ada podcast, ada ruang, kemudian bisa juga jadi konten kreator gitu kan. Zaman dulu ada yang kita kreasi gitu, kemudian mungkin anak sekarang tuh bisa ngedit video yang keren-keren tuh. Saya aja jujur saya bisa kalau misalnya ngedit, tapi anak sekarang apalagi dibimbing nih sama yang namanya Maps, salah satu ekstrakurikuler mana, pasti anak-anak potensinya tergali. Nah, ya dulu nih. Jadi kan sekali lagi ya, minat dan bakat itu tidak harus selalu di bidang akademik, banyak banget. Jadi anak itu mungkin punya potensial di akademik, tapi dia punya potensial di bidang olahraga, keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi semua anak itu pintar di bakatnya masing-masing.
Oke, Mama Haikal mau nanya nih, apa minat dan bakat yang Mama Haikal tahu soal Haikal? Kalau Haikal belum kelihatan ya apa minatnya. Kalau kakaknya dari SD emang udah kelihatan dia suka main bola gitu ya. Kalau ya itulah main bola. Kalau Haikal nggak ada. Ada sebenarnya. Belum kelihatan. Belum kegali untuk Sama minatnya, ibunya. tapi lebih suka sains kayaknya dia tuh. Kayaknya iya. Lebih suka IPA gitu ya, jadi diarahin ke situ aja. Ya, Tahu. dicari tahu lagi. Coba Bunda Lera, tahu nggak sih minatnya Lera itu ke arah mana? Udah kelihatan nggak? Kalau dari segi akademik sih lumayan ya, ada di bidang matematika. Tapi dia kalau untuk favoritnya itu kayak menggambar, suka coret-coret lah di rumah gitu. Ke seni juga ya. Ada seninya juga, sama suka tari juga kayak gitu. Kira-kira nih, tahu nggak sih gimana cara ngembangin minat dan bakat di rumah? Kira-kira misalnya Haikal nih udah kelihatannya dia anak sukanya apa ya, terus diarahinnya kemana? Udah kebayang belum, Mama Haikal? Ya kalau emang dia kalau udah ada misalkan ya, misalkan ke bola kayak kakaknya. Dulu juga kakaknya gitu, saya arahin tuh main bola ya, oke lah main bola ikut gitu. Tapi kan kalau Haikal belum kelihatan gitu ya. Sekarang masih tersimpan Ya. Simpan kendala. Kalau Bunda Lera nih gimana? Ada nggak sih cara ya atau menyediain apa nih buat ngembangin seninya, misalnya artnya atau seperti apa? Paling difasilitasi arset gitu ya, buat apa dia melukis apa mewarnai kayak gitu. Jadi dia terinspirasi sendiri dengan sendirinya gitu. Sama mendengarkan musik, dia paling ya joget-joget gitu, nari-nari juga ya. Ya senang JKT kan kayak gitu. Nah, terus nih kalau udah gitu gimana nih? Kan biasanya anak tuh suka ada malesnya gitu ya. Gimana cara motivasi anak nih di rumah biar nggak males? Kan apalagi ya zaman sekarang kan enaknya kan tiduran, Iya. main HP, Mager ya. karena bundanya. Ya, Gimana nih? Nggak jauh Cara beda. meningkatkan motivasi anak nih yang males, yang mager tuh ada nggak sih? Di rumah apa digebrik? Digebrikin paling Atau paling apa ya? Turutin aja dulu maunya apa gitu. Ayo deh sekolah atau ayo deh Belajar. atau gitu. Tapi aku mau ini gitu. Oh, Kan ya. anak suka minta buntutnya apa gitu. Dibeliin. Jadi beliinnya mah kapan-kapan, weh. jadi memang ada reward dan selalu memberikan Iya. reward kepada anak-anak bila mengerjakan atau mengikuti sesuatu. Iya. Ya. Kalau Bunda Lera sendiri gimana nih cara mengatasi anak kalau lagi males? Kalau Lera biasanya kan suka ngemil ya. Kalau sambil belajar itu senangnya sambil ngemil. Jadi saya tanya mau makan apa gitu, biar dia termotivasi lagi untuk belajar. Kalau Emang enggak kayak saya harus banyak sajian. sajen harus ada ya, betul. Nah itu kan tadi anak udah males, punya minat bakat tapi ada sisi malesnya juga. Mau nanya lagi nih, untuk kegiatan selain di sekolah nih, punya kegiatan apa aja sih Haikal selain di sekolah? Paling mengaji di madrasah Sama. les. Sama les sih Iya, dan sama. juga sama. Ada Mengaji. kegiatan eskul lainnya mungkin yang diikutin di sekolah? Di sekolah Sekolah ada. Eskul apa? Saya juga nggak tahu. kalau pramuka udah pasti Kalau pramuka ya, apalagi. pasti. Tapi kalau yang lainnya, Yang lainnya Kalau hari Sabtu biasanya suka ikut eskul apa? Badminton mungkin? saya kurang tahu. Oke, apa nanti bisa ditanyain lagi. Jadi di SD Garmana ini nih, FYI ya, for information. Jadi tiap hari Sabtu ada Iya. yang namanya Eskul. ekstrakurikuler wajib pramuka. Ditambah lagi ada ekstrakurikuler lainnya seperti menggambar, kemudian ada eskul calistu untuk kelas 1, kemudian ada Olahraga. eskul drum band ya, kemudian ada eskul badminton juga, ada volley juga gitu, dan banyak lah eskul lainnya. Nah, salah satunya si Maps ini nih ya yang Lera ikut itu. Lera ikut. Jadi boleh nanti mungkin buat orang tua yang masih ragu nih atau anaknya belum ketahuan nih, boleh kita ikutin aja untuk ekstrakurikuler karena ekstrakurikuler di sekolah itu banyak banget manfaatnya ya. Satu yang pasti untuk melatih kedisiplinan, meningkatkan minat dan bakat, menumbuhkan motivasi dan lain-lain. Nah, terus nih, kenapa harus ikut kegiatan tersebut? Kenapa anak itu harus ikut les? Kenapa harus ikut ngaji gitu si anak? Kira-kira kebutuhan ya. Kan ada juga nih orang yang males udah anak mah cukup di sekolah aja gitu misalnya.
Kalau kita nggak maunya anak kayak gitu sih. Kalau kita nggak mendorong, ya Jadi biar anak terarah biar anak gitu. terarah dan ada kegiatan mungkin Iya. ya, jadi tidak di rumah hanya kegiatan sekolah aja, Iya. tapi bisa diisi waktunya dengan kegiatan yang lebih Ya salah satunya buat menunjang belajar di sekolah juga gitu. juga tadi ya tingkatin Minat dan bakatnya. Kemudian kenapa harus apa namanya ikut kegiatan tersebut tadi udah ya. Cara ningkatin moodnya gimana? Kan aku naik turun nih moodnya. Ada yang lagi males ngaji nggak mau ikut les nggak mau ikut eskul. Nah kayak gitu-gitu. Gimana sih cara ningkatin mood anaknya kalau untuk Haikal sendiri? Kalau Haikal sih, Dede males les ya. Ya udah tapi minggu depan les ya. Hari berikutnya les ya. Ya. Ngaji juga seperti itu. Dede walaupun sekolah juga gitu. Dede nggak sekolah dulu ya Bu, Dede lagi malas. Mungkinnya ada malasnya ya. Tiap hari kita juga membereskan ya. Membereskan pekerjaan di rumah ya ada malasnya ya. Anak juga seperti itu ya. Sok dikasih sehari tapi nanti hari berikutnya boleh lah. Kita tuh anak yang paling besar, anak kecil pasti kayak gitu. Kalau malas mending bilang aja gitu daripada. Dan dikasih tanggung jawab secara tidak langsung mungkin Iya. ya. Jadi Haikal ataupun Ipa dikasih tanggung jawab kalau kamu malas tidak mau melakukan kegiatan A, tanggung jawabnya harus seperti apa? Kalau tidak mau berarti tanggung jawabnya harus seperti apa dan harus diganti untuk dengan kegiatan lainnya. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Jadi mengajarkan secara tidak langsung tanggung jawab untuk Haikal. Coba kalau misalnya untuk Bunda Lera gimana nih? Gimana cara ningkatin mood? Karena anak tuh kan biasa ya, ada mood naik, ada mood turun, Iya. lagi semangat belajar, lagi males belajar, lagi seneng ikut banyak kegiatan, atau lagi malah males mengikuti Iya. kegiatan apapun. Kalau Lera sih mudah ya. Anaknya bisa diajak beradaptasi. Jadi kalau dia lagi nggak mood kelihatan, sok ade mau apa dulu gitu. Mau jajan dulu, mau main dulu sebentar aja gitu. Jadi nanti tapi ngaji ya atau nanti les ya gitu. Kalau dia cepet gitu. Berarti anak itu memang intinya harus diberikan reward ya. Iya, Dan betul. juga tentu saja diiringi dengan tanggung jawab tadi. Nah, Jadi di betul. satu sisi anak boleh kamu mengikuti kegiatan ini tapi bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut. Kalau misalnya moodnya lagi naik turun, nanti tinggal dikasih reward buat mereka. Reward itu kan nggak harus berupa benda-benda yang mahal Iya, tapi bisa makanan. dikasih Makanan. makanan ataupun apa ya mainan baru mungkin ya ataupun bahkan misalnya hanya sekedar pujian. Nah Iya. jangan lupa ya, jadi buat ibu-ibu nih yang punya masalah sama mood anak, jangan lupa anak-anak itu tetap aja harus dikasih reward sama punishmentnya. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan misalnya pengaruhnya buat anak nih, misalnya ikut kegiatan eskulnya atau lesnya atau ngajinya, besar nggak sih pengaruhnya? Ya besar banget. Besar banget ya. Ya, kalau misalkan les, si anak kan kadang malas buat belajar di rumah ya. Kita buat membantu cara belajarnya ya di situ di les gitu ya. Kalau di rumah kan berapa persen lah Bu ya kalau untuk kita mengajarkan di rumah gitu. Kalau tempatnya saya insya Allah gitu bisa belajar sambil main mungkin bersama. Jadi cepat masuknya gitu kayaknya di rumah gitu sendiri. Terus apalagi ditemenin sama ibunya, Pasti ditemani air mata. ya biasanya. ada drama Tuh ya. Kalau Bunda Lera gimana nih? Ada nggak sih pengaruhnya misalnya dengan ngaji? Mungkin bisa saja ya, Haikal Iya. hafalannya jadi banyak Ya, gitu ya. gitu ya. Kemudian untuk peningkatan prestasinya Iya, juga ya, iya. karena didukung sama Iya, kan. Yang pasti kalau mengaji itu sangat perlu sekali ya. Karena dengan mengaji anak bisa berakhlak baik, terus ilmu fikihnya ada, Al-Qur'annya juga. Jadi dia sebagai pedoman gitu buat dirinya sendiri. Ya. Nah, ini contoh luar biasa nih buat hebat ini karena mau ikut membantu, mendukung, memfasilitasi untuk meningkatkan minat dan bakat si anak dan juga mengisi kegiatan anak dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya. Mungkin ibu-ibu di luar sana juga pengen ningkat, tapi mungkin terbatas dengan nggak mau misalnya kalau les kan harus bayar, kalau ngaji juga kan mungkin ngajinya anak saya harus privat, harus gimana. Banyak kok kegiatan-kegiatan yang bisa dengan free gitu ya, gratis. Contohnya tadi eskul di sekolah, kemudian memanfaatkan kegiatan sekolah dengan sebaik mungkin, fasilitas sekolah dengan sebaik mungkin, kemudian komunikasi dengan
Oke, pertanyaan terakhir nih, ada batasan nggak sih anak untuk mengikuti kegiatan atau misalnya anak saya nggak boleh lebih dari kegiatannya seminggu itu harus sekian atau ya ikutin aja lah semaunya anak misalnya. Ya, bebas aja. Ngapain mesti dibatasi? Kan anak juga butuh sosialisasi. Kan di sana juga kan ada sosialisasinya juga gitu. Sesama temennya. Tapi nggak usah dibatasi. Ngapain dibatasi? Santai aja ya. Selama memang mungkin kegiatannya masih dianggap positif, Positif, iya. lingkungannya juga Iya. mendukung, Mendukung. positifnya. Iya. Gimana kalau penjelasannya? Kalau saya sebisa mungkin yang dia mau dulu. Ya, sok silahkan mau kan dia kadang-kadang suka ingin nyoba tuh hal-hal yang baru. Sok silahkan mangga mau misalkan mau ikutan eskul maps, mau ikutan eskul olahraga, silahkan dicoba dulu. Kalau memang dia ini apa mengikuti, dia pasti lanjutkan gitu. Seperti itu. Oke, gitu aja palingan ya ngobrol-ngobrol sama orang tua siswa. Nih ada Bunda Lera sama Bunda Haikal, orang tua dari kelas 5 dan juga kelas 6-nya. Jadi intinya di sini semua orang tua pasti mendukung untuk peningkatan minat dan bakat. Ya, salah satunya tadi dengan hadirnya podcast di SD Hegarmana Ceria Imut ini ya. Banyak banget manfaatnya bisa diikutin oleh siswa untuk belajar, bisa untuk orang tuanya sebagai media komunikasi, dan yang pastinya juga untuk membersamai media digital di tahun-tahun yang luar biasa ini. Sekian dulu aja podcast episode 2-nya bareng sama Mama Gavin di sini. Kemudian ada Mama Lera. dan juga Haikal. iya, kita undur diri dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.